Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang selalu setia dengan channel YouTube saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, serta diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, di video saya entah yang keberapa kali ini ya teman-teman, saya tidak bosan-bosannya akan memberikan tip dan trik seputaran tentang dunia usaha. Tetapi saya memfokuskan tentang usaha fotokopi seperti usaha yang saya geluti. Yang mana usaha tip atau trik ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin ada juga sedikit-sedikit yang saya ambil dari referensi-referensi yang lain. Siapa tahu tip atau trik ini bermanfaat bagi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ingin membuka usaha, apapun usahanya, baik itu usaha fotokopi atau usaha-usaha yang lain. Tip dan triknya tidak beda jauh ya teman-teman, sama saja, hanya itu ke itu, cuman membedakan alat atau perangkat yang kita gunakan untuk usaha. Pada kesempatan kali ini, di hari ini ya teman-teman, kalau waktu saya mengambil video jam 10 lewat 20 menit ya teman-teman, waktu menunjukkan jam 10 lewat 20 menit. Saya mencoba membuat video ini, yang mana video yang saya ambil ini yaitu di tempat usaha saya pribadi. Kita lihat ya teman-teman, ini adalah usaha saya. Mulai di depan, kita lihat ke samping, mesin-mesinnya, di belakang alat-alatnya, ini ya teman-teman, dan lain sebagainya. Di tempat usaha saya ini, saya akan mempromosikan sedikit ya teman-teman. Tempat usaha saya ini, bergerak di bidang penggandaan dokumen, bahasa ngetrenya. Tapi kalau di kampung saya dikatakan toko fotokopi ya teman-teman. Jadi fotokopi di sini mencakup beberapa jasa. Yang pertama yang jelas ada yaitu jasa fotokopi sesuai seperti namanya. Selanjutnya jasa pemprintan, jasa penjilitan, jasa pencetakan foto atau pencuci foto. Kalau di tempat kampung saya banyak yang membilang mencuci foto ya teman-teman. Setelah itu saya jasa laminating, penjualan alat ATK dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya atau membeli perangkat-perangkat alat ATK yang ada di tempat saya, silakan mampir ya teman-teman bagi yang dekat dengan toko saya. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik, dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik, karena saya tahu kepuasan pelanggan adalah hal yang nomor satu untuk berusaha. Selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini dan menganggap channel YouTube saya ini manfaat, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Saya mohon dukungannya dan bantuannya. Jangan lupa di-share di media-media sosial yang teman-teman miliki. Mudah-mudahan channel YouTube saya ini berkembang. Mudah-mudahan pula saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan memberikan tips sedikit, yaitu tentang usaha fotokopi, yang mana tips saya kali ini yaitu mesin fotokopi. Tips dan trik memilih mesin fotokopi. Di dalam kita membuka usaha fotokopi, tentu hal yang harus kita miliki yaitu adalah mesin fotokopi. Karena sesuai dengan namanya, kita membuka usaha fotokopi tetapi tidak mempunyai mesin fotokopi, kan bertolakan belakang. Otomatis kita harus mempunyai yang namanya mesin fotokopi. Bagi kita pemula seperti saya ini teman-teman, saya termasuk pengusaha pemula. Saya sudah membuka usaha saya ini kurang lebih 4 tahun, mungkin lebih sedikit dari 4 tahun. Tetapi saya merasa masih pengusaha pemula teman-teman. Kenapa? Karena saya masih banyak hal-hal yang harus saya cukupi.
Salah satunya mesin yang saya miliki masih mesin fotokopi mini. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi karena itu saya merasa saya ini masih pengusaha pemula. Kenapa saya tidak membeli mesin fotokopi yang besar? Tentu kita sama-sama mengetahui kalau fotokopi yang besar, uang untuk membelinya juga besar. Jadi saya belum cukup untuk uangnya. Selanjutnya saya tidak membeli fotokopi yang besar karena ada hal-hal yang lain yang tidak mengharuskan saya membeli fotokopi besar. Karena di tempat saya ini kebanyakan yang memfotokopi ukuran F4 dengan A4 dan memfotokopi buku-buku skala besar itu sangat jarang ya teman-teman. Karena di tempat saya kebanyakan hanya memprint, itu yang agak banyak teman-teman. Selebihnya diselingi dengan fotokopi. Fotokopi tersebut setiap hari ada yang fotokopi, tetapi tidak selalu banyak. Lain di tempat yang mayoritas orang banyak memfotokopi, kadang memfotokopi sampai bertumpuk-tumpuk, beribu-ribu, berpuluh ribu ya teman-teman. Kalau tempat saya ini paling habis satu hari 2 rim, kadang 1 rim. Itu saja teman-teman. Itu menurut saya cuman sudah mencukupi, sudah merasa bersyukur saya karena walaupun sedikit, saya merasa hasil yang saya dapat tersebut sudah bisa memenuhi untuk keluarga saya, membantu orang tua dan membantu dulur-dulur saya sedikit demi sedikit. Saya juga bercita-cita tadi teman-teman ingin membantu orang-orang yang lain, walaupun secara materi saya belum bisa membantu, paling tidak saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Selanjutnya, tidak panjang lebar, saya akan memberikan tip atau trik dalam memilih fotokopi untuk pengusaha fotokopi pemula. Berdasarkan pengalaman saya teman-teman, ada beberapa tip yang harus kita jalankan dalam memilih fotokopi. Yang pertama, kita harus siapkan modal sesuai dengan fotokopi apa yang ingin kita beli. Modal itu relatif ya teman-teman. Kalau kita ingin membeli fotokopi yang canggih, tentu modal agak besar. Kalau ingin membeli fotokopi yang biasa-biasa saja seperti saya, tentu modalnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Yang kedua yang harus kita lihat adalah mesinnya teman-teman. Apakah mesin daripada fotokopi kita tersebut, baik itu fotokopi mini atau fotokopi yang sudah premium, yang besar ya teman-teman, yang canggih, apakah mesinnya bandel atau tidak. Takutnya nanti maklum, seperti pengusaha seperti saya ini, kadang kalau seandainya sudah rusak, biayanya agak mahal teman-teman. Jadi penghasilan sedikit, kita sibuk dengan hanya untuk memperbaiki mesin. Jadi kepala kita pusing, untung tidak kembali, kita sibuk memperbaiki saja. Jadi kita pilihlah mesin yang bagus ya teman-teman. Mesin yang bagus di sini bukan berarti mesin fotokopi yang mahal. Yang murah banyak juga yang bagus teman-teman. Tetapi kita berusaha mencari yang bagus. Kalau mempunyai teman atau sahabat yang paham tentang dunia fotokopi atau mesin fotokopi, boleh kita ajak agar untuk kita ke depannya, karena mesin fotokopi ini adalah termasuk jangka panjang teman-teman. Tidak akan mungkin kita membeli fotokopi hari ini, besok pagi kita membeli mesin fotokopi lagi, karena kita biasanya membeli mesin fotokopi sekali beli itu untuk jangka yang panjang ya teman-teman. Selanjutnya yang harus kita jalankan lagi, tip yang ketiga, yaitu kita harus paham dengan menu-menu atau program-program daripada mesin fotokopi tersebut. Nanti kalau sudah kita membeli, kita tidak bisa mengoperasikan mesin fotokopi tersebut. Jadi kita harus paham dengan menu-menu atau program-program yang ada di mesin fotokopi tersebut. Selanjutnya yang terakhir, kita paling tidak harus tahu sedikit demi sedikit cara memperbaiki mesinnya, seperti mengisi tinta, mengganti drum, menukar tempat tonernya atau lain sebagainya. Jadi itulah teman-teman 4 tip
yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini dalam kita memilih mesin fotokopi yang bagus bagi pemula seperti saya ini dan seperti mungkin teman-teman yang ingin membuka usaha fotokopi. Semoga tip dan trik ini bermanfaat ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.